Selamat petang saudara, berjumpa lagi dengan saya Waren Sipayung di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada hari Selasa saat ini. Dan sebelum kita mempelajari dan mendalami akan pelajaran ini, mari kita terlebih dahulu mengundang kuasa Roh Kudus hadir di dalam hati kita masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk mempelajari sedikit pelajaran sekolah sahabat pada petang hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menghampiri kami, memberikan kami pemahaman, pengertian, agar kami dapat lebih hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengarlah Bapa akan doa kami yang pendek ini. Ampuni segala dosa kelemahan kami, karena kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, judul dari pelajaran kita sepanjang hari ini terdapat di dalam hari Selasa, nantinya kita akan tahu. Dan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dan 1 Korintus 4 ayat 5 mengatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan datang menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Roh Nubuat memberikan komentarnya di dalam seri Membina Keluarga, halaman jilid 3 halaman 279 berkata demikian. Surga adalah sebuah sekolah. Bidang studinya alam semesta, gurunya yang tak berkesudahan harinya. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden, dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Saudara sekalian, Anda pasti atau kita semua pasti memiliki banyak pertanyaan tentang dosa, penderitaan, penyakit, kematian, tentang mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, dan mengapa hal-hal lain terjadi. Kita juga memiliki beberapa pertanyaan tentang dunia alam dan segala rahasianya. Walaupun sains telah membuat kemajuan besar dalam membantu kita lebih memahami dunia dan alam semesta secara keseluruhan, masih banyak yang di luar jangkauan pemikiran kita. Dari bentuk kehidupan yang paling sederhana hingga langit di atas kepala kita. Dari mulai gerakan-gerakan partikel-partikel subatom hingga langit di mana sub galaksi-galaksi berputar yang tersebar di seluruh angkasa. Kita juga dihadapkan dengan kenyataan jauh lebih besar dan lebih daripada yang bisa kita pahami, terutama dengan sedikit waktu yang kita miliki di dunia ini. Di sisi lain, bila mana kita memiliki kekekalan untuk mempelajari, maka pastilah akan banyak misteri-misteri yang akan terpecahkan. Kepada kita dijanjikan bahwa kita akan diberikan pemahaman tentang hal-hal yang saat ini tersembunyi bagi kita. Betapa suatu harapan yang luar biasa bahwa begitu kita melihat dan memahami hal-hal yang sekarang tampak begitu sulit, satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah menaikkan pujian dan syukur kepada Allah. Kuncinya bagi kita sekarang adalah berpegang teguh pada iman kita. Percaya pada janji-janji Allah, hidup sesuai dengan terang yang kita miliki, dan bertahan sampai akhir kesudahan. Kabar baik bagi kita terdapat dalam Filipi 14 ayat 13 berbunyi, kita dapat menanggung segala perkara melalui Kristus yang menguatkan kita. Kiranya melalui pelajaran kita sepanjang hari ini, kita lebih kuat oleh karena Tuhan telah
memberikan kepada kita janji keselamatan melalui kematian Yesus di atas kayu palang. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat malam.